Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan segenap pengurus IPNU maupun IPPNU, mana ini? Atibala serta sahabat dan sahabati, ya, atau apa istilahnya saya sudah lupa, sudah lama. Rekan dan rekan kita, ya, IPNU dan IPPNU. Alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu yang insya Allah nantinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, ya. Nah, sebelumnya saya menyampaikan materi tentang Risalatul Mahid. Saya mau bertanya, ini yang laki-laki nggak apa-apa nih bareng-bareng? Ya, sip, ya. Saya ingat dulu waktu saya jadi IPPNU, ya, tahun 85-an, ya, Masya Allah, jauh banget, ya, sampai di Gawin, ya. Masya Allah, ya, itu saya senang banget. Karena apa? Setiap kali ada training, kalau istilah dulu itu training, ya, basic, namanya itu basic course, ya. Kalau sekarang itu namanya apa nggak tahu, ya. Itu pengkaderan jenjang apa namanya, pengkaderan dan penggodokan, ya, IPNU dan IPPNU. Itu laki-laki dan perempuan bersama, dan alhamdulillah saya itu dulu dapat the best, ya, perempuan dapat the best. Maka dulu ada penobatannya kayak gini, ya, ada acara khusus sampai 3 hari dulu, ya, atau seminggu, digodok bener-bener di kemah, itu di camping, nggak kayak sekarang enak di gedung kayak gini, ya. Di sana di tengah lapangan itu pakai tenda-tenda itu. Setelah itu saya karena the best, terus terakhiran itu kan di bawa renungan malam, ya, di kuburan. Selesai itu pulangnya dinobatkan, istilahnya menjadi malika. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi apa, ratu sehari gitu, ya, malika, diberi mahkota di sini karena dapat the best. Saya dulu seperti itu. Fotonya masih ada tapi tidak terbawa. Jadi saya merasa ketika saya disuruh presentasi di sini mengenai Risalatul Mahid, saya merasa punya tanggung jawab moral, untuk panjenengan semuanya, bahwa ini adalah ilmu yang wajib kita ketahui, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Lah untuk laki-laki tentu saja di sini untuk bekal mengajari istrinya dan anak perempuannya. Kalau untuk yang ibu-ibu, untuk diri sendiri dan juga anak perempuannya, ya. Karena ini penting. Kalau tidak tahu ini nantinya kedepannya akan berbahaya sampai ke akhirat, ya. Dalam waktu tadi saya dapat jadwalnya itu 2:30 sampai 4:30, ya, 2 jam. Tetapi sekarang baru mulai jam 3. Tapi insya Allah tidak akan mundur sampai jam 5 lah, ya. Insya Allah tidak sampai. Yang penting Anda tenang, khusyuk, ikut mendengarkan, ya, begitu. Sekarang asal usul haid, ya. Kenapa perempuan itu pada kena menstruasi atau haid? Itu sebenarnya asal usulnya itu tuh. Dulu itu Ibu Hawa, jadi istrinya Nabi Adam alaihissalam, itu ketika memakan buah kulti, langsung di situ getah dari pohon buah kulti itu meleleh, ya, getahnya meleleh yang sudah dimakan karena murka Allah, ya. Melelehnya keluar melalui itu, paham, ya? Tapi bukan berupa getah lagi, tapi sudah berupa darah. Itu asal usulnya kenapa perempuan itu ya darah haid, itu seperti itu. Terus kenapa perempuan haid? Kalau tadi asal usulnya atau sejarahnya atau historinya, sekarang hikmahnya.
Hikmah itu sama dengan manfaat. Kok ndedak head gitu ya, ribet banget gitu ya, kotor lagi. Nah, ternyata Allah itu punya rencana yang sangat bagus untuk para perempuan. Yang pertama di sini adalah pelatihan bagi wanita untuk merawat anak di kemudian hari. Ya. Yang namanya darah haid itu minimal itu 24 jam. Besok panjenengan ini yang perempuan-perempuan kalau sudah punya anak 24 jam itu waktunya juga untuk merawat anak. Jadi dilatih dulu masih gadis selama bertahun-tahun sampai menikah, dilatih bagaimana ngopeni haid itu untuk pembelajaran kelak ngopeni anak, ya. Nah, di samping itu juga yang namanya ngopeni anak itu kotor, ya kan? Ya, tahu Mas? Masya Allah, seorang anak itu kalau sudah jadi ibu ya, sampai tinggal jadi ibu ya, lagi capek-capek pulang kerja ya, kita lapar karena sedang menyusui, ya kan? Lapar, masya Allah, capek, ngantuk dan sebagainya, anaknya nangis minta netek, ya kan? Untuk anak netek, orang papa lu gede gitu, lu gede di, ya, untuk pembelajaran ya. Lagi netek kayak gitu, ya santai bae orang papa, ya. Taruh butulnya santai bae orang papa uli, ya. Ini lagi netek kayak gitu, masya Allah. Ngerti-ngerti, jenenge wong weli ya, mami ini karo dinyusoni karo makan kan ya. Ngerti-ngerti malah masya Allah. Prok apa sing prok? Masya Allah. Ini mencret mending mambune bateng ya. Mambune bateng ya. Ini bagi perempuan. Lah, apakah seorang ibu yang seperti itu kemudian anaknya ngerewel banget untuk balang nabai itu anaknya? Nah, kan orang kan? Nah, karena apa? Karena sejak masih gadis sudah dilatih dengan darah kotor, darah haid, ya kan? Jadi kata wong zaman biyen ya, wong Jawa itu ngomongnya, ya Allah, bocah omanu temen ya, ngerti ibune kesel malah wis berkat. Kan iki, Mbok? Nih seorang ibu Mas. Ya, Mbak ya. Hebat banget. Kan lagi ngeling, lagi kesel, lagi aduh jan, ora karuan kok di sini malah ngarani diwai berkah. Makanya kalau seorang anak itu sampai durhaka pada kedua orang tuanya, terutama ibunya, dijamin tidak akan masuk surga, ya. Nauzubillah nih. Ya. Tuh ya. Contoh, mau ngurus anak dari segi kotornya, dari segi telatennya, kan telaten ya, nyuci darah haid itu harus telaten ya. Kita kan tahu ya, mbak-mbak yang nggak tahu, kalau celananya kena darah, terutama darah haid, karena ini lagi haid, darah lain juga seperti itu yang mudah dicuci itu pakai itu dulu, sabun mandi, ya. Tapi ya yang jangan buat mandi temennya, jangan buat mandi keluarganya, yang sudah sisa itu loh, yang sudah nggak kepake, itu cepat hilang, ya. Kalau sekarang sih gampang pakai pembalut, ya. Kalau zaman dulu kan enggak, itu jadi mudah. Ya, jadi dari segi kotornya, telatennya, terus kemudian waktunya, haid memang untuk latihan mengurus anak, ya. Yang kedua tentu saja menjaga kebersihan. Haid itu syarat disucikannya itu yang pertama misalnya harus berubah warna, ya kan? Hilang warnanya, terus baunya, rasanya, ya. Pernah ngerasain darah haid rasanya yang apa? Nauzubillah nih. Itu memang Islam itu hebat sekali ya. Sampai saking telitinya itu sampai dirasakan juga itu, ya. Jadi termasuk kotoran manusia itu rasanya seperti apa. Walaupun penafsiran rasa itu belum tentu dibilang. Rasa itu artinya yang tadinya berasa masih ada kok jadi tidak ada itu misalnya, ya. Misalnya di sini kan oh ya ada, masih ada, oh ya tidak, gitu ya misalnya ya. Itu seperti itu. Jadi menjaga kebersihan, dan kebersihannya itu syaratnya harus suci, ya. Walaupun
warna itu artinya tidak bilang banget misalnya di tangan ya kuning enggak bersih gitu terus tangannya digores, enggak seperti itu. Kalau memang itu sudah sampai ke tingkat maksimal kok tetap tidak bisa, ya sudah itu dimaklum ya, dimaafkan itu kebersihan atau kesucian. Terus juga di sini sebagai tanda masuk akil balik ya, perempuan